Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu. Sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami dipuaskan. Di hadirat-Mu kami dibebaskan. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Di hadirat-Mu kami diperbaharui. Diperbaharui segambar dengan Engkau. Di hadirat-Mu kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pada hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Amin. Kami percaya firman-Mu memberkati seluruh hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang sama lagi setelah dari tempat ini Tuhan. Setelah ibadah ini sesuatu yang baru terjadi. Amin. Perubahan yang baik terjadi. Amin. Karena ibadah kami mengandung janji, sukacita, damai sejahtera. Biarlah pulang dari tempat ini semuanya kami penuh dengan sorak-sorai. Amin. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun dan kapanpun karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan semua roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Inilah zaman ini yang membutakan mata rohani kami. Di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Darah Yesus berlaku bagi kami semuanya. Syukur Tuhan, haleluya. Amin. Adakah sukacita? Ada damai sejahtera? Bagaimana kabar saudara hari ini? Semuanya baik? Nah, saudara yang kasih, kita bersyukur pada hari ini boleh beribadah kembali di tempat ini. Amin. Saudara yang kasih, sebagai renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, biarlah semuanya kita bebas dari perbudakan. Kalau kita sudah selamat, jangan lagi diperbudak. Diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kehendak daging, diperbudak oleh manusia lama. Mari kita baca saudaraku Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi 1-2-3 ayat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kekasih, semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Saudara yang kasih, letih lesu dan berbeban berat adalah keadaan tanpa semangat. Nggak ada semangat lagi. Khawatir tentang hidup ini. Tidak ada harapan. Tidak punya pengharapan. Nggak ada yang mau diharapkan. Nggak ada yang mau dituju. Nggak ada yang mau dicita-citakan. Nggak ada yang diinginkan. Hampa sudah hidupnya. Letih lesu oleh persoalan hidup serta beban berat, beban dosa. Letih lesu karena dunia ini. Letih lesu karena persoalan. Amin. Jadi bukan karena dosa saja, saudaraku, karena dunia ini juga. Karena persoalan juga. Dunia yang sudah begitu kejam, begitu keras. Saudara yang kekasih, persoalan lagi yang tidak kunjung selesai. Persoalan yang satu belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Saudara yang kasih, beban-beban hidup, saudara yang kasih, menerpa. Saudara yang kasih, marilah datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Berarti itu satu undangan. Amin. Semua kita pada hari ini diundang oleh Tuhan Yesus. Banyak beban hidup saudara, mungkin bukan karena dosa, mungkin karena juga banyak persoalan. Mungkin juga banyak pergumulan.
Masalah anak kah, masalah pekerjaan kah, masalah suami kah, masalah istri kah. Saudara yang kekasih, ada saja yang membuat kita, saudara yang kekasih, rasanya tidak bisa tenang dari hari ke hari. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percaya kepada siapa? Serahkan kepada siapa? Jangan serahkan kepada pendeta. Haleluya. Serahkan beban hidup, serahkan persoalan, serahkan segala pergumulan kepada Tuhan. Kalau diserahkan, berarti saudara yang kasih, sudah ada keringanan. Kadang-kadang kita nggak mau menyerahkannya. Saudara yang kasih, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Kalau sudah diserahkan, berarti sudah berkurang beban kita. Amin. Jangan sudah diserahkan dipikul lagi, jangan. Seorang bapak mengemudikan mobil. Dari dalam perjalanan dia lihat ibu-ibu ya dengan barang bawaannya yang berat. Dia merasa kasihan. Lalu dia berbelas kasihan untuk memberi tumpangan. Bapak ini berkata, "Ibu, kulihat engkau banyak kali lah yang engkau angkat ini. Banyak kali lah barang-barangmu ini. Mari, naiklah ke mobilku supaya ku beri tumpangan, supaya ibu jangan terlalu berat." Naiklah dia ke mobil itu. Tetapi masih juga dipikulnya, dijunjungnya. Saudara yang kekasih, bapak ini berkata, "Sudah Bu, turunkan saja barang-barangnya, nggak usah lagi dijunjung, nggak usah lagi dipikul." Saudara yang kekasih, kadang-kadang dalam hidup kita ini Tuhan sudahnya memikulnya, tapi kita masih juga, saudaraku yang kekasih, menanggungnya. Serahkan. Kalau sudah diserahkan, ya sudah. Amin, saudaraku. Nggak usah stres. Bilang sama temannya, kalau persoalan sudah diserahkan kepada Tuhan, ya sudah, jangan stres. Haleluya. Saudara yang kasih, kalau sudah naik mobil, udah dapat tumpangan, ya udah, letakkanlah di mobil itu barang-barangnya. Betul kan? Tuhan berkata tadi, sebagaimana firman Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Bagi yang jomblo, gak usah stres lah. Walaupun saudara semalam melihat pernikahan kudus di tempat ini, rasanya iri, saudara. Aku kapan ya? Ya, dari Madagaskar sekarang kok nggak datang-datang. Haleluya. Jangan stres, jangan merasa tertuduh. Aduh, cemana ini? Serahkan aja sama Tuhan. Percaya aku Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Haleluya. Jangan stres, jangan gak bisa tidur. Ngitung umur, ya kan? 30 sudah kulewati Tuhan, 35 sudah kulewati, 40 sedang kulalui. Gak bisa tidur dia. Saudara yang dikasih, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Haleluya. Kalau sudah diserahkan berarti tidak ada kekhawatiran. Kalau sudah diserahkan berarti tidak ada lagi stres. Kalau sudah diserahkan berarti kita sudah bisa tidur nyenyak. Amin. Bisa nyaman tidur kita. Saudara yang kasih,
Serahkanlah. Jangan dipikul terus. Mungkin bukan karena dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita pada hari ini mungkin yang terikat dengan beban dosa yang berat. Mungkin dalam hidup kita ini banyak persoalan, banyak pergumulan yang kita tanggung, yang kita harus pikul. Dari keluarga kah, dari tetangga kah, dari famili kah, dari teman kerja kah, dari teman bisnis kah. Saudara yang kasih, serahkan saja kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bilang sama temannya, serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Jangan engkau stres. Haleluya. Kemudian saudaraku yang kekasih, diingatkan lagi kepada kita, kalaupun kita letih lesu karena perbudakan dosa, Dia undang kita. Amin. Saudara yang kasih, setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Apa saudaraku? Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara yang kasih, keterikatan akan dosa tidak akan membawa kepada berkat, tidak akan membawa kepada keberhasilan masa depan dan penuh harapan. Beberapa kali kami melayani, sudah capek dia kepada menjalani dosa. Sudah capek dia. Pak Pendeta, semua dosa sudah aku kerjakan. Aku mau berhasil, tapi dengan cara yang salah. Aku mau bahagia, tapi dengan cara yang salah. Saudaraku, akhirnya jatuh sakit. Semua dosa sudah dijalankan. Mau saudara yang kasih berjudi untuk jadi kaya, sudah dikerjakan. Mau pakai narkoba untuk mencari kedamaian, sudah dilakukan. Saudara yang kekasih, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang lain. Akhirnya ujung-ujungnya apa saudaraku? Sakit. Ujung-ujungnya saudaraku datang juga sama Tuhan. Dia berkata, saya mau bertobat Pak Pendeta. Harta sudah mulai habis, pekerjaan sudah mulai gak menentu. Saudaraku, selama ini uang, saudaraku, ada uang habis. Selama ini ada uang, saudaraku yang kasih untuk berpoya-poya, untuk kesenangan diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, mari datanglah kepada Yesus. Haleluya. Saudaraku, itulah yang dikatakan hamba Tuhan. Sekarang dia jadi hamba Tuhan, berkhotbah, berkeliling, saudara yang kasih, untuk memberitakan Injil karena dia sudah bertobat. Tapi Pak Pendeta, dia orang kaya. Di kota Medan ini dia orang kaya, kaya berat. Haleluya. Saudaraku, tapi ujung-ujungnya dia datang juga kepada Tuhan. Sia-sianya semua ini rupanya Pak Pendeta. Hanya di dalam Yesuslah kita damai, bahagia, sehat, sukacita, dan berhasil. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah keduniawian, karena itu akan membawa hidup kita semakin sengsara, keluarga sengsara, anak-anak sengsara. Saudara yang kasih, 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk merdeka yang bertanggung jawab secara rohani dan moral hanya kepada Sang Pencipta. Untuk itu kita harus menggunakan kehendak bebas kita untuk mengejar kekudusan. Amin. Gunakanlah kehendak bebas kita ini bukan untuk mengerjakan dosa, melainkan untuk, saudara yang kekasih, bertanggung jawab secara rohani dan moral kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, ada bermacam-macam perbudakan setan ini. Tetapi ada juga perbudakan rohani. Amin. Perbudakan rohani, beragama, taat mereka
Kristen, tetapi menjadi budak. Amin. Budak hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus menegur bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Perintah manusia mereka jalankan, sementara perintah Tuhan mereka abaikan. Lebih besar mereka menjalankan perintah manusia. Saudara yang kasih, sementara perintah Tuhan untuk mengasihi, untuk peduli kepada orang lain, mereka abaikan. Mereka rela membiarkan orang, saudaraku, membiarkan orang celaka, membiarkan orang tidak mau menolong orang hanya demi karena hari Sabat. Oh, ini hari Sabat, nggak boleh nolong orang. Oh, ini hari Sabat, nggak boleh bekerja. Padahal kalau kambingnya, dombanya terperosok ke lubang, diambilnya juga nya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Itulah perbudakan rohani. Mereka pikir beribadah kepada Tuhan, saudaraku, padahal tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara yang kasih kita masuk kepada pengajaran-pengajaran sesat. Sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau saudara nonton video, kalau saudara melihat media sosial, jangan langsung percaya, tanya dulu kepada kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, mungkin dia lebih bergiat daripada kita. Walaupun gereja kita gereja giat, tapi ada Kristen yang sangat giat. Tapi saudara yang kasih, agamanya agama sesat, tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau mereka Yesus adalah Tuhan, itu percaya dia. Yesus hanya sebagai seorang nabi, itu percaya dia. Saudara yang kekasih, Yesus bukan hanya nabi, bukan hanya Tuhan, bukan hanya rasul, bukan hanya pemuka agama, bukan hanya orang besar di dunia ini, melainkan dia adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, saudaraku, sesat di akhir zaman ini. Itu adalah perbudakan rohani. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, kemudian apa lagi? Perbudakan moral. Perbudakan rohani tentu saja memberi dampak kepada perhambaan moral. Saudara yang kasih, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi rusak dan cenderung memiliki pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang jahat, yang berpotensi mencemari dan menghancurkan seluruh hidup mereka. Pencemaran moral, perhambaan moral, saudaraku, merusak manusia. Tindakan-tindakan yang jahat, saudara yang kasih, sudah tidak bermoral lagi. Dosa sudah terang-terangan, tidak takut akan Tuhan lagi. Haleluya. Sudah terang-terangan menjambret di siang bolong, di tempat ramai, terang-terangan membegal. Saudaraku yang kekasih, rusak moral manusia. Itu sebabnya anak-anak sedini mungkin masukkanlah ke sekolah minggu. Remaja, pemuda, pemudi, suruhlah datang ke tempat ini, saudaraku. Amin. Saudara yang kasih, setidaknya sedikit demi sedikit mereka diberi firman. Tiap minggu, tiap Sabtu diberikan firman, supaya moral mereka, saudara yang kekasih, adalah dari firman Tuhan. Rasa takut untuk berbuat dosa, rasa takut untuk berbuat amoral, rasa takut untuk berbuat jahat itu, saudara yang kasih, setidaknya ada di dalam dirinya. Amin. Pak Pendeta, macam mana saya menyuruh anak saya ke gereja, padahal saya yang seharusnya ke gereja? Ya, kalau seharusnya orang tua yang ke gereja, orang tua pun ke gereja lah, supaya bisa jadi contoh bagi anak-anaknya. Haleluya.
Saudara yang kasih, keluarga adalah satu gereja yang menentukan kemajuan gereja menyeluruh dimanapun. Gereja Gian ini maju dimulai dari keluarga-keluarga saudara. Kalau keluarga-keluarga di tempat ini kacau, kalau keluarga-keluarga di tempat ini berantakan, broken home, saudara yang kekasih, maka gereja juga akan kacau. Oleh karena itu, apakah ada beban berat saudara pada hari ini? Datanglah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, supaya dalam keluarga kita jauh kiranya perbuatan-perbuatan amoral, tidak ada rasa takut lagi berdosa, tidak ada rasa takut lagi untuk berbuat jahat. Anak-anak sudah semakin berani, saudaraku, melawan orang tua. Saudara yang kekasih, sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, jangan ada anak-anak saudara yang tidak suka ibadah. Mari bujuk dia, antarkan dia, layani dia. Karena keluarga saudara, keluarga yang takut akan Tuhan akan menentukan saudara memiliki kebahagiaan. Amin. Nah, saudara yang kasih, jangan ada penyembahan berhala. Amin. Penyembahan berhala hanya untuk membuat kita diperbudak. Saudara yang kasih, ketika dosa memegang kendali, ketika dosa memegang kendali seseorang, dosa menjadi bentuk penyembahan berhala. Ia melayaninya siang dan malam. Sifat-sifat jahat dan tindakan-tindakan amoral merupakan ciri-ciri setan. Jadi ketika kita membiarkan dosa menguasai hati dan menentukan arah hidup kita, kita adalah penyembah berhala. Jadi bukan hanya menyembah patung saja, bukan hanya menyembah pohon besar saja menyembah berhala. Tapi ketika hidup kita ini dikendalikan oleh dosa, maka kita sudah menyembah berhala. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, ketika kita diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan penyembahan berhala secara rohani dan moral. Oleh karena itu, jangan kembali lagi. Amin. Bilang sama temannya, kalau sudah bertobat, jangan kembali lagi. Jangan kembali lagi kepada dosa. Firman Tuhan berkata 7 kali roh jahat itu bisa masuk kepada seseorang, maka 7 kali lebih jahat orang itu, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan membiarkan diri kita hidup terus dalam kubangan lumpur dosa. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan hidup lagi di lumpur itu. Bersihkanlah. Amin. Kemudian dosa-dosa seksual. Ini adalah beban-beban dosa, beban-beban, saudara yang kekasih, yang memperbudak. Berapa dosa yang disebutkan Tuhan Yesus dalam Markus 7:21 adalah pikiran jahat, percabulan dan perzinahan. Hati kebanyakan orang telah dipenuhi oleh pikiran-pikiran kotor yang seringkali dirangsang oleh pornografi dan percakapan mesum. Pornografi di internet dan foto-foto porno lain memainkan peranan besar dalam meracuni pikiran. Hal ini meningkatkan hubungan seksual yang tidak tepat, yang selanjutnya menjadi gaya hidup dan bentuk perbudakan moral terhadap dosa. Amin. Ini perlu diperhatikan. Bukan hanya anak-anak muda, remaja, orang tua pun. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, kalau bapak-bapak sudah gak suka lagi di rumah, kalau ibu-ibu gak suka lagi di rumah, kalau anak-anak lebih suka di warnet, kalau anak-anak lebih suka menyendiri, saudaraku, hati-hati. Amin, saudaraku. Jangan sampai itu meracuni
akan terjadi perbudakan kepada seseorang jika dia membiarkan dosa seksual ini masuk ke dalam pikirannya. Amin, saudaraku. Jangan biarkan muda-mudi kita. Saudara yang kasih ini saya ingatkan kepada muda-mudi, jangan berbonceng-boncengan. Boncengan macam mana pendeta? Laki-laki sama laki-laki nggak apa-apa lah. Iya betul. Kalau sama laki-laki dengan perempuan, janganlah. Ini kita akan perketat. Saya akan perhatikan media sosial, saudara. Amin. Haleluya. Kalau ada informasi, gak usah ceritakan dulu sama orang lain. Beritahu kepada saya akan nasihatin Pak Mata. Amin. Jangan dicerita-ceritai kepada orang lain. Kita nasihati baik-baik. Haleluya. Dan pelayan-pelayan kalau nanti ketahuan, siaplah didisiplin. Gak ada amennya di pelayan-pelayan ini. Amin. Haleluya. Karena ini paling dominan para pelayan-pelayan. Saya juga mau merekrut beberapa orang untuk pelayanan multimedia. Jadi siapkanlah. Amin, saudaraku. Saya mau ajari saudara yang kekasih, supaya ada kegiatan muda-mudi, supaya jangan saya lagi mengeditnya, saudara yang kasih, supaya muda-mudi ini ada kegiatan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian dosa mamon, dosa moral lain yang menuntun pada perbudakan dan penyembahan berhala adalah cinta uang. Namun penyembahan berhala ini adalah mamon. Pengejaran uang yang tidak wajar mengakibatkan dampak yang merusak dalam kehidupan seseorang. Gak wajar dapat uang itu. Kalau kita dapat uang tanpa kerja keras, perlu diperhatikan apakah itu dari Tuhan atau tidak. Pak Pendeta, bagaimana dengan togel? Gak boleh main togel. Tapi Pak Pendeta dapat loh, Pendeta. Itu sama saja dengan orang yang merampok. Dapat juga hasil rampokannya itu. Dirampoknya bank itu, dapatnya sekian miliar. Apakah itu dari Tuhan? Haleluya. Saudaraku, bekerja keraslah, rajinlah. Dulu waktu di Bandar Kalipa, saya melayani di sana, sel group. Ada ibu-ibu menanyakan jumlah persembahan. Ditanyanya ibu-ibu yang lain yang menghitung persembahan. Ibu, tadi kalian hitung persembahan berapa jumlahnya? Sekian. Langsung dia ambil handphonenya, diketiknya tek. Lalu saya tanya, kan saya dengar, saya lirik-lirik. Kenapa ibu-ibu ini setiap kali sel grup tanya persembahan? Rupanya jumlah persembahan jadi nomor togel. Saudara yang kasih, sudah terikat dosa mammon. Dia mau jadi kaya, dapat uang tanpa kerja keras. Haleluya. Hati-hati, janganlah. Amin, saudaraku. Mau dapat berapa miliar pun saudara, kalau dari situ uang setan dimakan hantunya itu. Amin. Saya gak pernah iri kepada orang yang kalau dapat seperti itu. Dulu bapak saya paling suka itu. Dulu porkas namanya, porkas. Masih ingat? Bapak saya sudah berapa kali? 2 kali pernah dapat porkas. Tapi kan belum selamat. Tapi uang yang keluar lebih banyak daripada yang dapat. Saudara yang kasih, sesenang-senangnya dapat tidak sebanding dengan kerugiannya. Haleluya. Belum lagi dosanya. Saudara yang kasih. Jadi jangan suka main togel, amin. Yang main togel katakan amin.
yang terlibat namanya. Perlu doa kebebasan. Nanti jangan tanya, Ibu pendeta berapa persembahan ya? Nanti saudara pasang togel pula nomornya. Kemudian kecanduan terhadap minuman keras dan obat-obatan, obat-obat terlarang. Sudah candu. Saudara yang kasih, kita lihat di televisi begitu banyaknya para artis ditangkap karena narkoba. Jangan ini jadi tren gaya hidup anak-anak kita. Amin. Mereka idolakan seseorang, ternyata dia yang diidolakannya itu, saudara yang kasih, terlibat narkoba. Artis pun menghisap ganja juganya, memakai narkoba juganya. Saudara yang kasih, jadi gaya hidup dan tren pemuda-pemudi. Jangan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih, itu adalah keterikatan, itu adalah perbudakan. Jangan katakan, Pak Pendeta, bagaimana dengan tua? Tua pun janganlah diminum. Enggak ada aminnya. Amin. Haleluya. Pak Pendeta, itu kan obat sakit gula itu. Banyak kali memang alasannya. Banyak gunanya itu Pak Pendeta. Saudara mau sembuh dari sakit gula bukan minum tuahnya. Kayu manisnya itu direbus, airnya diminum, bukan tuahnya. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan alasan lah ini obat kuat, obat sakit gula, obat capek-capek. Saudaraku, nanti tenggen saudara masuk paret. Lalu semalam-malaman di situ nikmat dia masuk paret, seperti ditilam rasanya. Kan itu, saudaraku, kalau sudah mabuk, ya kan? Nggak tahu lagi dia sudah di paret dia. Saudara yang kasih, itu akan merusak diri. Haleluya. Jangan ada kecanduan minuman keras ataupun obat-obatan. Mari saudaraku, kalau kita terlibat di dalamnya atau keluarga kita terlibat di dalamnya, biarlah kita coba untuk menasehati atau menghindar dari keadaan itu. Amin. Haleluya. Menghujat atau menyumpahi dan ledakan-ledakan amarah. Natur dosa manusia yang lain adalah menyumpahi dan menghujat nama Tuhan. Mereka digolongkan sebagai antikristus. Ini merupakan kebiasaan yang mengikat sehingga bisa kecanduan. Kebiasaan ini harus diakui dan ditinggalkan. Sama seperti dosa-dosa yang lain. Seseorang menyumpahi orang lain biasanya karena emosi yang tidak terkontrol. Sedangkan amarah dan balas dendam, oleh karena itu sifat yang memicu untuk menghujat dan mengutuk harus dibuang dan dihancurkan dari hidup orang itu. Amin. Jangan suka menyumpahi, jangan suka mengutuk-ngutuki. Mampuslah kau, katanya. Ditabrak mobil lah kau nanti. Jangan biasakan bicara dan cakap itu seperti itu. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, walaupun dosa, natural manusia itu adalah marah. Jangan sampai tidak terkontrol. Cirinya bagaimana? Kalau marah itu ada apa di dekatnya, dirusain, ditunjangin, dicampakkan, dilemparkan. Kalau istri ditampar, kalau anak ditampar, itu sudah kebablasan itu. Semarah-marahnya kita, saudara yang kasih, jangan berbuat apapun. Haleluya. Kalau masih di mulut ini saja, nanti setelah marah sadarnya itu. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tapi kalau kita biarkan, biar saja aku hebat, biar tunduk istriku ini, kalau aku marah dia harus diam. Saudara yang kasih, biar takut anak-anakku ini, sekali tempeleng saja.
Jangan dibiasakan. Amin. Haleluya. Walaupun natur dosa manusia itu marah, tapi biarlah kita bisa menguasainya. Amin. Katakan pada diri sendiri, saya bisa menguasai marah saya. Kemudian berbohong. Semua kebiasaan dosa, termasuk kebiasaan berbohong, mengikat manusia menjadi pengikut iblis yang adalah bapa segala pendusta. Begitulah agama-agama palsu di dunia. Semua berdasarkan kebohongan dan membujuk orang untuk menyembah berhala. Setan adalah sumber segala kebohongan, sedangkan Tuhan adalah sumber segala kebenaran. Kebohongan adalah bentuk dari kehidupan lama yang rusak. Jadi jika kita masih suka berbohong, ini berarti kita memberi tempat bagi iblis. Saudaraku, sepertinya bohong itu gak dosa, apalagi ada alasan bohong untuk kebaikan. Jangan ada istilah bohong untuk kebaikan. Amin. Bilang sama temannya, tidak ada istilah bohong untuk kebaikan. Haleluya. Kalau kita sudah berbohong, kita beri tempat iblis itu di sini. Kalau sudah ada tempatnya, ada tempatnya berpijak, berdiri, maka dia lebih gampang lagi menguasai yang lain. Mulailah anak-anak dididik. Beli garam, beli beras, beli cabai, beli minyak goreng, nih uangnya. Saudara udah tahu harganya. Lihat kembaliannya berkurang gak? Amin. Kalau berkurang, dia jari. Tidak boleh berbohong, nak. Mana kembaliannya? Jangan biasakan berbohong. Amin. Anak-anak remaja, jangan biasakan berbohong. Biasanya pulang jam 12 siang, pulang sekolah. Kali ini pulang dia jam 2. Kemana kau nak? Kerja kelompok. Dari mana kau nak? Ada tugas dari guru. Jangan alasan lah. Haleluya. Haleluya. Jangan biasakan berbohong. Padahal di warnetnya dia main game. Saudara yang kasih, pemuda-pemudi remaja, anak-anak kami di tempat ini, jangan biasakan berbohong. Kalau sudah dibiasakan berbohong, sudah ada tempat bagi iblis untuk berpijak merusak kehidupanmu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, pembebasan dari perbudakan. Saudara yang kasih, kepada siapa kita bisa datang supaya bebas? Kepada Yesus. Hanya Yesus salah satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari semua dosa-dosa itu. Haleluya. Tidak ada yang lain. Saudara yang kasih, bukan dengan perbuatan baik kita, tapi Yesuslah. Oleh karena itu, salahkah perbuatan baik kita? Salahkah doa-doa kita? Salahkah ibadah kita? Enggak salah. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau bertobat. Aku percaya kepadamu. Aku takut akan Engkau. Aku mulai hidup yang baru. Amin, saudaraku. Jangan lagi mau diperbudak. Amin. Haleluya. Percayalah hanya Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan kita, yang melepaskan kita. Datanglah. Pak Pendeta, nggak nyada Tuhan itu, ngapain aku datang sama Tuhan? Orang sering berpikir begini. Betul? Kita ajak ke gereja dia nggak mau. Kita ajak berdoa dia nggak mau. Kita ajak dia bertobat nggak mau. Sama saja Pak Pendeta. Di rumah aku berdoa, datangnya Tuhan itu nggak pun aku ke gereja. Pendeta pun banyaknya munafik, banyaknya yang lebih jahat daripada seperti orang seperti saya ini. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah tawar-tawar dan beralasan, berasumsi seperti orang-orang lain berkata seperti yang mereka pikirkan. Amin. Haleluya.
datang kepada Tuhan. Perlu datang ke rumah Tuhan. Saudara yang kasih, tidak ada yang tahu saudara apakah bertobat atau tidak. Tapi kalau dimulai dari datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita tahu dia mulai hidup yang baru. Amin. Dengan hidup sendiri tidak akan bisa bertobat. Ingat ini. Jangan alasan di rumah pun aku bisa berdoa. Jangan katakan aku di rumah. Banyak streaming live sekarang ini. Di handphone pun saya bisa beribadah Pak Pendeta. Saudaraku, tipuan iblis. Haleluya. Haleluya. Orang tidak bisa hidup sendiri. Katakan sama temannya, kita tidak bisa hidup sendiri. Katakan lagi, kita perlu orang lain. Amin. Percaya ada Tuhan. Jangan sampai kita ateis dan tidak percaya Tuhan. Itu akan menutup pintu untuk bertobat. Amin, saudaraku. Ada seorang tukang cukur. Dia datang. Ada pasiennya datang. Lalu pasiennya ini mungkin anak Tuhan. Pasiennya ini berkata, apakah Bapak orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Tapi hanya nama saja, tidak pernah saya ke gereja. Agama saja, di KTP saya Kristen. Jadi Bapak gak pernah ke gereja? Gak pernah. Bapak gak pernah berdoa? Gak pernah saya berdoa. Sebenarnya Tuhan itu gak adanya itu. Saudara yang kasih, kenapa Bapak bilang begitu? Gak ada Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan, mana mungkin ada peperangan? Kalau ada Tuhan, mana mungkin aku dibiarkannya miskin? Kalau ada Tuhan, mana dibiarkannya aku sakit? Kalau ada Tuhan, mana dibiarkannya orang kecelakaan di pinggir jalan sana? Oh, terpisah kepalanya, terpisah tangannya, kakinya. Sangat-sangat tragis. Kalau ada Tuhan, mana mungkin itu terjadi? Saudara yang kasih, anak Tuhan ini ngangguk-ngangguk saja. Lalu dia berkata, sudah selesai Bapak bicara? Ya, sudah selesai. Sekarang giliran saya, kata anak Tuhan ini. Saya tadi mau datang kemari. Ada satu orang gila, rambutnya panjang. Gak pernah dicukur, gak pernah pangkas. Jadi kalau begitu gak adanya tukang cukur, gak adanya tukang pangkas di dunia ini. Kenapa Bapak bilang gak ada tukang pangkas? Ini saya sedang pangkas rambut Bapak. Iyalah, gak ada tukang pangkas. Kalau ada tukang pangkas, tentu orang gila di pinggir jalan sana gak panjang rambutnya. Oh, itu lain. Itu karena dia gak datang kemari. Kalau datang dia kemari, rapi rambutnya itu. Lalu anak Tuhan ini berkata, begitulah kita. Adanya Tuhan itu. Masalahnya banyak orang gak datang kepadanya. Amin. Haleluya. Jangan katakan gak ada Tuhan itu. Ada Tuhan itu. Kenapa ada perang? Kenapa ada kejahatan? Saudara yang kasih, saudara yang kasih, itu semua karena ya bisa dikatakan ulah manusia itu sendiri. Tapi kita gak bisa berkata Tuhan itu gak ada. Amin. Ada Tuhan itu. Bilang sama temannya, ada Tuhan itu. Dia juga ada di samping kita sekarang ini. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, jangan ada lagi kita diperbudak. Amin. Tuhan berkata yang terakhir, aku memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Saudara yang kasih, hati kita biarlah seumpama gelas. Tinggal kita yang memilih menjadi gelas utuh karena hati dipenuhi oleh kasih Tuhan, atau menjadi gelas yang retak. Gelas itu adalah hati kita. Gelas yang utuh akan mampu menampung kasih karunia Tuhan sampai kasih itu mengalir keluar memenuhi orang sekelilingnya. Tapi gelas yang retak tidak akan bisa. Dia
dia akan bocor. Maka dengan keadaan yang bocor, dia akan terbawa larut dalam persoalan yang datang. Dia akan tenggelam, terbawa oleh masalah. Dia akan stres, dia akan khawatir, dan dia tidak akan mampu memberikan kasih karena dia sendiri kekurangan kasih. Bahkan kadang dia akan sulit melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saat kita merasa kita masih menjadi gelas yang retak, ambillah keputusan untuk pulih. Amin. Amin. Untuk menjadi gelas yang utuh kembali, hanya Tuhan yang mampu menyatukan kepingan hati yang retak untuk bisa utuh kembali. Ambil keputusan yang teguh untuk benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah absen untuk melakukan saat teduh, berdoa, beribadah. Bila perlu, saudaraku, pemuritan dasar itu satu kewajiban. Siapapun kita yang belum pemuritan dasar, belum belajar firman Tuhan, ada berapa topik itu dasar-dasarnya? Ada 20 topik, 18, 14 topik pelajaran dasar-dasarnya. Belajarlah supaya gelas yang retak itu ditambal, dibalut kembali, supaya air terus bisa penuh memenuhi hati kita. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita bangkit.